Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya punya sudoku yang sangat spesial banget nih. Jadi judulnya adalah Duality About Two and a Half yang dibuat oleh Randall. Dan judulnya ini menandakan beberapa hal ya. Duality karena di sudoku ini seluruh petunjuknya memiliki fungsi ganda. Berfungsi sebagai exams dan juga berfungsi sebagai number terms. Dan dua setengahnya menandakan estimasinya lah, tingkat kesulitan dari sudoku hari ini. Dan yang spesial di sini adalah Randall dengan sangat berbaik hati banget ya, membuat Sudoku ini spesial untuk channel saya. Dan di video ini merupakan perdana puzzle ini terbit untuk pertama kalinya. Wow. Dan di sini pun pemilihan dari variannya juga ada alasan tertentu sih. Jadi exams itu merupakan salah satu varian yang Randall lumayan suka. Dan number terms itu adalah salah satu varian yang saya lumayan suka. So, thank you so much Randall for the puzzle and I'm looking forward to solve it. Oke, mari kita langsung saja lihat tuh peraturannya. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, link ada di deskripsi di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Petunjuk di luar grid adalah exams dan number terms mod 9. Jadi seluruh petunjuk ini merupakan petunjuk exams dan juga petunjuk number terms mod 9. Dan yang exams adalah petunjuk di luar grid memberikan jumlah dari X angka pertama pada baris satu kolom tersebut dari arah petunjuk, di mana X adalah angka pada petak di sebelah petunjuk. Oke, misalkan petunjuk 29 di sini ya. Angka terdekat dari petak di sebelah petunjuk ya, dia menandakan bahwa ada berapa X angka pertama dari arah petunjuk tersebut yang akan berjumlah 29. Contohnya misalkan ini adalah 6 ya. Maka nantinya 6 angka pertama yang dilihat dari arah petunjuk itu bakal selalu berjumlah 29. Jadi angka pada petak yang di sebelah petunjuk itu menandakan berapa angka pertama yang bakal berjumlah 29. Oke, kemudian untuk number terms mod 9 ya di sini. Kalau number terms ya ada variasinya. Petunjuk di luar grid menunjukkan angka yang harus ditempatkan pada petak ke N dari arah petunjuk, di mana N adalah angka pada petak di sebelah petunjuk. Petunjuk number terms adalah angka di luar grid mod 9. Ketika angka tersebut dibagi 9, sisa pembagiannya adalah petunjuk number terms. Contohnya adalah 14 dibagi 9 sama dengan 1, sisanya 5, maka number terms-nya merupakan petunjuk 5. Misalkan ya, ini merupakan petunjuk number terms. Kita bayangin aja ini merupakan petunjuk number terms yang berjumlah 14. Petunjuk exams yang berjumlah 14 dan number terms yang merupakan 14. 14 ketika kita dibagi 9, dia akan menyisakan angka, dia akan menghasilkan 1 sisa 5. Maka petunjuk number terms-nya merupakan angka 5. Dan angka pada petak pertama sama juga ya, mirip-mirip dengan exams. Dia akan menunjukkan bahwa angka 5 harus ditempatkan pada petak keberapa dari arah petunjuk. Misalkan kalau ini 5 ya tadi kan ya. Ini kita menempatkan angka 7 di sini. Maka nantinya angka 5 harus ditempatkan pada petak ke-7 dihitung dari arah petunjuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kita harus menempatkan angka 5 di sini. Semoga jelas ya. Contoh lainnya deh. Misalkan ini adalah petunjuk 14 lagi yang memiliki number terms 5. Kalau kita menempatkan angka, ya contohnya 9 lah. Kita harus menempatkan angka 5 di sini. Di petak terakhir dari arah petunjuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, itu adalah semua peraturan untuk puzzle hari ini. Mari kita langsung saja reset timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Dan ini juga pertama kalinya sih ya, saya melihat duality gabungan dari exams dan number terms. Wow, benar-benar ide yang luar biasa banget sih kalau menurut saya oleh Randall. Bisa memikirkan bahwa number terms-nya bisa loh kita menggunakan mod 9 untuk menggabungkannya. Karena kalau di number terms yang biasa kita hanya menggunakan petunjuk 1-9 kan ya. Cuman kalau ada di mod 9 bisa dibuatnya puzzle ini. Benar-benar luar biasa banget. Cuman mungkin di sini saya mau coba untuk menandakan dulu kali ya untuk number terms di sini nantinya bakal menjadi angka apa. Karena bakal ribet nggak sih kalau kita nggak mencoba untuk melakukan hal tersebut. Oke, di sini mungkin saya mau coba dulu untuk mencatat kelipatan 9 ya. Itu bisa apa aja. Bisa 9, 18, 27, 36, 45. Dan di sini saya mau mencoba untuk melihat petunjuk-petunjuk number terms-nya. Berarti kalau 10 dibagi 9, dia bakal selalu menyisakan angka 1 ya. Maka number terms untuk 10 itu adalah 1.
Dan ini ada beberapa 10 di sini yang saya lihat. Kemudian 13 yang paling dekat, 13 dibagi 9. Maka dia akan menyisakan angka 4. Terus 18 kok 18 21 ya, 21. Kalau itu paling dekat 18, maka dia akan menyisakan 3. 25 paling dekat 18, maka dia akan menyisakan 7. Ada 25 juga di sini, ini menjadi 7. 29 paling dekat 27 ya, maka dia akan menyisakan 2 ketika dibagi 9. Kemudian 35 paling dekat masih 27 sih ya, nggak mencapai 36. Maka dia merupakan 3 dan bersisa 8. Oke, 39, 36 yang paling dekat, dia menyisakan 3. 43 paling dekat 36 dan menyisakan 7. Dan 38 di sini menyisakan 2. Oke, dan ini satu lagi 42 di sini, 36 ya, dia menyisakan 6. Oke, dan ini merupakan seluruh petunjuk number terms ya untuk puzzle ini. Oke. Dan ya, yang sangat menarik banget tuh kalau menurut saya karena X-sums dan number terms ini dia sangat bergantung banget dengan angka pertama yang merupakan angka terdekat dari petunjuk. Jadi kayaknya bakal banyak banget interaksi-interaksi yang bakal menarik banget sih di puzzle ini. Ya, dan kalau X-sums itu semakin tinggi angkanya ya, dia bakal semakin menarik sih. Kalau misalkan 43 ya, 43 tuh hanya bisa satu cara sih untuk mendapatkan jumlah 43. Dia hanya bisa um, minimal menjumlahkan 8 petak lah. Kalau kita menjumlahkan 7 petak, kita hanya bisa mencapai maksimal 42. 9 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3, kita hanya bisa mencapai 42. Jadi minimal harus 8 petak. Tapi kalau dia menjumlahkan 9 petak, kita tahu bahwa setiap baris, setiap kolom, dan setiap kotak 3 kali 3 itu bakal selalu berjumlah 45. Dan kalau dia menjumlahkan seluruh barisnya, maka kan bakal selalu menjumlahkan 45. Jadi dia hanya bisa 8 ya. Berarti ini menjumlahkan 8 dan juga dia merupakan number terms ya, yang merupakan petunjuk 7. Maka angka 7 harus kita tempatkan pada petak ke-8 di sini. Oke. Tapi ini merupakan petunjuk 2 ya. Oh, nggak apa-apa sih. Jadi kita masih bisa menentukannya ya. Kalau kita menempatkan angka 7 di sini, maka kita harus menempatkan angka 2 tadi untuk petunjuk number terms ini. Di petak ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Dan berarti ini bakal selalu berjumlah 43. Tadi kita tahu ini merupakan jumlahnya 45, dikurangin 43, maka kita bakal butuh 2 yang tersisa untuk petak ini, untuk menjumlahkan 45. Nice. Berarti sekarang kita tahu bahwa ini sudah selesai ya untuk petunjuk X-sums-nya sudah pasti akan berjumlah 43 di sini dan number terms-nya sudah selesai. Kita bisa X kan. Dan di sini kita masih butuh kita menjumlahkan 7 angka yang berjumlah 38. Maka dua petak ini 45 kurang 38 dia bakal selalu berjumlah 7. Jadi pilihannya antara 1 tambah 5, 1 tambah 6 atau 3 tambah 4. Karena nggak mungkin 2 tambah 5 lagi. Oke. Iya, dan untuk petak ini nggak sih lumayan menarik sekarang? Karena dia hanya bisa 6 nggak sih sekarang? 5 atau 6 sih. Kalau kalau kita menempatkan angka 35 itu seminimal-minimalnya harus menjumlahkan minimal 5 angka ya. Kalau misalkan kita menjumlahkan 4 angka aja, kita hanya bisa mencapai maksimal 30. Makanya harus 5 atau lebih. Cuman tadi nggak mungkin 9 atau bakal 45, nggak mungkin 7. Dan kalau dia 8, dia bakal 45 kurang 35 ya. Dia bakal selalu um, kita membutuhkan 10 di sini untuk mencapai 45. Dan itu kan nggak mungkin pada sudutku. Tadi nggak mungkin 8. Jadi antara dia menjumlahkan 5 angka atau menjumlahkan 6 angka.
Iya, cuman dengan adanya, oke, saya paham. Oke, saya paham deh. Enggak ding, 4, 5. Iya, ini nggak mungkin nggak sih? Gimana ya jelasinnya? Em, di baris ini cukup menarik sih. Karena kita tahu dalam suatu baris ya, itu bakal selalu berjumlah 45 tadi. Dan ini antara dia menjumlahkan 5 angka atau dia menjumlahkan 6 angka. Tapi intinya adalah kita tahu petak-petak yang tersisa itu bakal selalu berjumlah 10. 45 kurang 35 itu akan selalu berjumlah 10. Dan itu merupakan petunjuk yang tepat untuk arah lainnya. Jadi, kalau ini menjumlahkan 5 angka, ini bakal selalu menjumlahkan 4 angka ya dari arah samping supaya bisa menjumlahkan 10 dan dari samping menjumlahkan 35. Atau ini menjumlahkan 6 angka dan ini menjumlahkan 3 angka yang berjumlah 10. Jadi antara ini merupakan 5 dan ini merupakan 4 menjumlahkan 4 angka atau ini merupakan 6 dan ini menjumlahkan 3 angka. Tapi dia nggak bakal pernah bisa 3 dan 6 lagi yang saya lihat. Kalau ini menjumlahkan 6 angka dan ini menjumlahkan 3 angka, kita tahu dalam number terms ini dia merupakan number term yang satu. Maka kita harus menempatkan angka 1 di sini di angka ketiga. Tapi kalau untuk mendapatkan jumlah 10, dia harus 1 tambah 3 tambah 6 lagi. Dan itu nggak mungkin sekarang karena sudah ada angka 6 di sini. Oke, berarti kita tahu bahwa ini nggak mungkin 6 dan 3 lagi ya. Dia harus 5 dan ini akan berjumlah 10, makanya harus 4. Dan 4 number termsnya harus 1 di sini. 5 tadi number termsnya apa? 5 number termsnya 8. Oke. Dan untuk mendapatkan jumlah 10, dia harus 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Dan ini sudah pasti akan berjumlah 35. 6, 7, 9. Dengan adanya 7 di sini, ini nggak mungkin 7 lagi, sehingga kita bisa tempatkan 7 di sini. Nice. Logika dengan interaksi yang sangat luar biasa banget. Oke. Tapi ya dengan number terms di sini ya sekarang, kalau kita lihat, kita masih butuh menempatkan angka 1 di kolom ini ya. Ini number termsnya 1, dan kita sudah mendapatkan angka 1 di sini. Makanya harus 3 supaya bisa menghitung ke angka yang tepat. 1, 2, 3 menempatkan angka 1 di sini. Dan berarti 3 dia akan menjumlahkan 3 petak ini yang merupakan 1 tambah 3 tambah 6 supaya bisa berjumlah 10. Ini sudah selesai, ini sudah selesai. Sekarang petunjuknya ini sudah selesai. Oke. Dan coba kita lihat yang lainnya. Oh, sekarang petunjuk 42 ya. 42 dia nggak bakal pernah bisa 7 petak lagi sih sekarang. Dia antara menjumlahkan 7 petak atau 8 petak. Nggak mungkin 9 lagi tadi atau 45. Tapi kalau dia 8 petak, kalau 7 petak, ini bakal selalu berjumlah 42. Dan ini bakal selalu berjumlah 3. Dan untuk mendapatkan jumlah 3 harus 1 tambah 2 dan 2-nya bakal berulang. Maka dia menjumlahkan 8 petak. Ini berjumlah 42, maka ini harus 3. Dan number termsnya ini merupakan 3 dan menempatkan angka 4 di sini. Ini merupakan 8 dan menempatkan angka 6 di sini. Oke, tadi mungkin di baris ini logika tadi mungkin bukan intended solve path-nya ya. Cuman ya udahlah, saya menemukan hal tersebut, nggak apa-apa lah, kita gunakan aja. Dan ini sudah pasti oke ya. Kita sudah mendapatkan jumlah 3 angka yang berjumlah 13 dan sudah mendapatkan number terms-nya. Dan ya ini sudah pasti oke, berjumlah 42 tambah 3 itu pasti berjumlah 45. Oke, ini udah oke. Berarti sekarang di mana lagi? Mungkin 39 kali ya. 39 minimal menjumlahkan 6 angka. Kalau 5 angka kita hanya bisa mencapai maksimal 35 ya. 9 sampai 5 itu hanya mencapai 35 jumlahnya. Makanya harus 6, 7, 8, 9 dan bukan angka 6. Dan dia harus menempatkan angka 3 ya.
Angka 3 berarti nantinya untuk number terms-nya dia antara di sini atau di sini. Cuman kita tahu 3 di box ini sudah ada di dua petak ini. Berarti dia nggak bakal pernah bisa di sini lagi. Berarti ini hanya bisa 7 dan 3 di sini. Nice. Berarti 3 membuat ini menjadi 2 di boxnya. Dan ini menjumlahkan 39. Maka 45 kurang 39 tadi ini berjumlah 6. Nah mungkin 2 tambah 4, maka dia hanya bisa 1 tambah 5. Interaksinya benar-benar luar biasa banget sih. Sangat terbatas banget, sangat lumayan terbatas lah untuk penempatan exams dan juga number terms. Tapi tetap menimbulkan interaksi yang sangat brilian sekali. 6 di box ini sekarang hanya bisa ditempatkan di sini. Dan yang tersisa di boxnya adalah 7 dan 9. Oke, 7 ya. Berarti ini coba kita lihat mungkin dari yang 29 dulu kali ya. Karena dia masih sama ya, minimal menjumlahkan 5 angka. Enggak, bisa. Dia minimal menjumlahkan 4 angka ya. Cuman kalau nggak mungkin 4 angka. Kalau dia menjumlahkan 4 angka, seluruh petak ini bakal berjumlah 29. 29 kurang 4, maka seluruh petak ini berjumlah 25. Tapi kita hanya bisa mencapai maksimal 789. 789 tambah 4, dia hanya bisa mencapai jumlah 28. Nggak bakal pernah bisa mencapai 29. Maka dia harus minimal 5. 5 atau lebih. Jadi nggak mungkin 9 atau bakal berjumlah 45. Nggak mungkin 58 oleh sudoku. Dan kalau 7, mungkin nggak? 7 nggak mungkin karena petunjuk number terms-nya. Kalau kita menempatkan angka 7 di sini, kita harus menempatkan angka 2 ya. Petunjuk number terms-nya merupakan 2 dan bakal berulang di kolomnya. Berarti dia hanya bisa 6, menempatkan number terms 2 di sini. Berarti ini bakal selalu berjumlah 29. 45 kurang 29 itu 16 ya. Berarti ini bakal selalu berjumlah 16. 16 tambah 2 pun masih mencapai 18. Berarti setidaknya kita masih harus bertambah lagi untuk mencapai jumlah 21. Ini berjumlah 18. Dan antara dia menambahkan satu petak lagi atau menambahkan dua petak lagi. Tapi kalau menambahkan dua petak, ini berjumlah 18, maka ini harus berjumlah 3 untuk mencapai 21. Dan harus 1 tambah 2 dan 2-nya bakal berulang. Maka dia hanya bisa menambahkan satu petak. Ini berjumlah 18 dan kita membutuhkan 3 di sini. Oke, nice. Ini number terms 5 yang menempatkan angka 3 di sini, menjumlahkan 5 angka, berjumlah 21. 10, ini berarti 11. Nggak mungkin 29, nggak mungkin 38, bisa aja 47, dan dia nggak mungkin 56. Oke. 74 selesai sekarang. Berarti ini sudah selesai petunjuknya. Ini sudah selesai petunjuknya. Oke. 7 menyelesaikan 9 dan 7 sekarang. 7 di sini. Number terms ini menempatkan angka 7 ya. Berarti ini harus pada petak kelima. Ini menjumlahkan 5 angka yang berjumlah 25. Kita sudah punya 16, maka kita butuh 9 lagi di sini. Berarti antara 1 tambah 8, nggak mungkin 2 tambah 7, nggak mungkin 3 tambah 6, dan nggak mungkin 4 tambah 5. Padanya bisa 1 dan 8. Luar biasa sekali penempatan petunjuk-petunjuk ini dari tadi. Di kolom ini kita masih butuh menempatkan angka 3. Berarti tinggal beberapa petunjuk lagi ya, antara 10 di sini dan 25 di sini. Cuman mungkin kita fokus juga pada sudokunya, jangan lupa. Dari sini kita masih butuh 189, cuman masih belum bisa diselesaikan sih sayangnya. Box ini mungkin 1289. Kolom ini nggak mungkin ada angka 8, dan kolom ini nggak mungkin ada angka 1. Masih belum terlalu menarik sih kayaknya. 5, 2.
Oke, mungkin ini kali ya sekarang. Dia minimal banget menjumlahkan 4 angka ya. Kalau dia 3 angka, kita hanya bisa mencapai 8 tambah 9 tambah 3. Dan itu hanya mencapai 20. 4 masih mungkin, nggak mungkin 5, 6, 7, 8, dan 9 nggak mungkin atau akan berjumlah 45. Maka dia hanya bisa 4. Nice. 4 menempatkan angka 7 tadi ya number terms-nya. Dan ini bakal berjumlah 25. Udah ada 11. Kita masih butuh 14 lagi. Dan dia nggak mungkin 9 di sini. Atau ini bakal 5 untuk mendapatkan 14. Maka dia hanya bisa 6 dan 8. Ini berjumlah 25 sekarang. 6, 9. Dan yang tersisa adalah 1 dan 3. Luar biasa. Ini sudah oke. Dan yang terakhir tinggal yang 10 di sini. Cuman sekali lagi kita fokus dulu pada sudokunya. Ada 1 di sini mengeliminasi 5 dan 1. Dan di baris ini kita masih butuh 9 dan 5. Oke. Baris ini masih butuh 2 dan 4. 1, 9 ya, 2, 8. 2 bisa kita tempatkan sekarang di box ini, hanya bisa di sini. Maka yang tersisa di kolomnya adalah 1, 3, 9, dan 5. Tapi intinya adalah 3 sekarang di kolom ini, dia hanya bisa di box ini. Maka ini nggak mungkin 3 dan 4 lagi. Dia hanya bisa 1 dan 6, mengeliminasi 1 dari sini, dan menempatkan angka 1 di kolomnya. Menyelesaikan baris ini, 189, menyelesaikan 95, dan 1 di sini melihat ke atas, menyelesaikan 3 dan 1. Dan di box ini kita masih butuh 7 dan 4 yang bisa kita selesaikan. Kolom ini masih butuh 3 dan 9, yang ada 3 di sini, 3, 9. Di sini masih butuh 4, 5. Oke, 4, 7, 3. Ini bukan 3 lagi sekarang. Mungkin kita pengen mark barisnya. Kita masih butuh 1, 9, 5, dan 7. Oh, ini naked single ya. Dia nggak mungkin 5, 7, 9. Dia hanya bisa 1 di sini. Oke. Ini nggak mungkin 9. Dan 1 di sini merupakan petunjuk number terms ya, yang 10 di sini. Maka dia hanya bisa 3. Dan untuk mendapatkan jumlah 10, kita harus mendapatkan 3, 6, 1. Ada pola roping juga sih di sini ya. 3, 6, 1 sekarang oleh Sudoku dia harus muncul di sini. Dan ini merupakan pola roping. Karena ini merupakan angka yang sama semua sekarang, 1 dan 6 oleh Sudoku dia muncul di sini. Maka sekarang 3 petak ini dia nggak mungkin di sini lagi, maka dia harus di sini dan di sini oleh Sudoku. Ya sebenarnya tinggal melakukan Sudoku aja sih, kayak Sudoku 2 di sini sekarang harus di 2 petak ini dan dia melihat ke atas. 5 dan 7 sekarang di box ini dia hanya bisa di sini. 7 melihat ke samping. 5, 4, 4, 8, 2, 5, 7 di sini. Dan ini adalah 4, 8, 9. 4, 8, 9 bisa kita selesaikan semua. 2, 5, 7. Nggak mungkin 5, 7 di sini menjadi 2. 5, 7, 5. Oke. 5, 7, 9, 6, 1 selesai. Ini nggak mungkin 1 lagi. Kita bisa selesaikan. 8, 1. Menjadi 1, 1, 6. 3, 9. Dari sini masih butuh 2 dan 6. Yap, bisa kita selesaikan. 6, 2, 2, 9. Dan yang terakhir 9 dan 8. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk Duality About 2.5. Dan kalau menurut saya ini adalah sebuah puzzle yang sangat brilian sekali dan sangat seru banget untuk dimainkan. Saya tadi benar-benar se-enjoy itu untuk bermain puzzle hari ini. Idenya sangat kreatif banget sih kalau menurut saya. Menggabungkan dua varian yang memiliki kesamaan di mana petak pertamanya sangat berpengaruh banget dalam penempatan exams dan juga penempatan number terms di sini. Luar biasa banget. Dan ternyata memang dengan menggabungkan dua varian ini cukup terbatas ya untuk kemungkinan-kemungkinan bisa mendapatkan jumlah dan juga number terms-nya.
Cuman tadi saya benar-benar se-enjoy itu untuk mendeduksi logika-logikanya. Puzzle yang sangat brilian dan sangat seru untuk dimainkan. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.